Kalau ada yang bilang begini, Ustaz, Allah kan gaib, kita nggak bisa lihat. Bagaimana caranya kita meyakini secara rasional? Kita perlu paham, tidak semua yang tidak nampak dengan mata itu tidak ada. Terbukti misalnya, bukankah kita rasakan rasa lapar, haus, kenyang, suka, benci, ngantuk, ya kan, sakit, rasa nggak? Tapi kita lihat nggak wujudnya? Hah? Mana jemaah Uhud ini masih hidup nggak? Pernah lihat nggak sakit itu bagaimana wujudnya? Lapar, kenyang, nggak pernah kan? Berarti ada hal-hal yang gaib tapi kita rasakan. Kan gitu. Ini cara mengimani secara akal hal-hal yang gaib. Kalau memang ada di alam kita yang gaib, karena ada Allah yang gaib tidak nampak, tapi kita mengimaninya. Gitu kan? Begitu juga malaikat tidak nampak, tapi kita mengimani kepada bahkan rukun iman kita. Ada syaitan yang menyesatkan manusia tidak nampak. Tapi semua itu ada fakta kalau itu ada. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya mana buktinya Allah? Baik, dari mana alam semesta ini? Ada satu fakta, contoh yang bisa jadi fakta. Saya sering sampaikan di pengajian tentang masalah tauhid. Ini dasar sekali. Banyak manusia Bapak Ibu sekalian sangat bangga, bahkan kagum ya, kagum kalau kita bahasakan, dengan seorang pelukis. Di mana pelukis itu, dia misalnya contoh, dia sama seorang pelukis pergi ke pinggir pantai, kemudian pantai itu kebetulan di siang hari, lagi teriknya matahari, terang sekali, terlihat jernih laut tersebut, mungkin ada ikan terlihat, ada udara yang berhembus, mungkin di situ ada burung yang terbang, ada matahari yang terasa teriknya, kemudian ada awan, ada pohon kelapa misalnya yang sedang berbuah. Lalu si pelukis ini berada di sebelah orang ini, bawa papan lukisnya 1 x 1 meter, lalu dia lukis persis seperti apa yang dilihat oleh orang ini dan si pelukis tadi. Kira-kira apa kata orang ini? Bagus banget. Bahkan lukisan yang mirip dengan aslinya itu mahal kan? Ya, bisa puluhan miliar bahkan sekian banyak harganya gitu. Ini unik ini. Mereka kagum-kagum dengan pelukis yang sebenarnya pelukis itu hanya sekedar menciplak apa yang ada di depannya. Dan uniknya, lukisan ini hanya bisa dilihat saja. Sekarang lukisan itu yang dia sudah lukis ditaruh di ruang tamu misalnya, kita cuma bisa bilang, oh ini pelukis pernah lukis tahun sekian di sini ya. Nggak bisa dirasakan apa-apa, cuma nampak. Tapi kalau ciptaan Allah ini, rasakan udaranya, dirasakan terik panasnya, dirasakan sejuk airnya, didengar kicauan burungnya, bisa dinikmati kelapa itu, dan terus ada. Gimana manusia bisa mendustakan kalau ada pencipta ini? Bangunan ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira masuk akal nggak? Kalau tidak ada arsitek yang gambar, tidak ada tukang-tukang dan buruh yang bekerja untuk membangunnya. Kalau pasti saya yakin 100% jawaban kita tidak mungkin. Kan gitu? Maksudnya tiba-tiba ada hotel ini, kan nggak mungkin. Listrik ini, kalau tidak ada yang mengatur instalasinya, kira-kira tiba-tiba ada? Kan nggak mungkin. Nah, bagaimana bisa ini kita bilang tidak masuk akal? Tapi alam semesta ini pergantian siang malam, pagi terbit matahari, malam terbenam matahari, pergantian musim, musim hujan, musim panas, musim dingin. Ini semua tidak ada yang pencipta yang mengatur. Gimana caranya? Coba tangkap secara akal sehat, kan tidak mungkin. Dan ada ribuan argumentasi seperti ini untuk membantah orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Kan gitu. Lalu dia dari mana sekarang? Kalau dia dari ibunya dari mana? Ibunya dari mana? Siapa yang awal nih? Mana yang awal buktikan, suruh buktikan dia. Dia nggak akan bisa buktikan.